Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Ya, saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Nah, ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya rapati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae, jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu serah kena dikei nyawa wis banyak kabeh. Wong kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikei hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Wapi, wos wapi tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Tak takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ini kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati? Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya ono. Wali songo ya saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa?
Oke, ini macam iku uang. Jadi uang kudu iso ngaji, makanya kalau suwun sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum itu macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe ojo kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan ojo ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan hakul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang itu terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang riki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng oleh Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu kan ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia orang usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin di pengiran, orang pantas, orang layak digomongan di bani. Ini jaya wong Arabi tadi. Fawwahma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwahma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhufiyya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa berarti ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mati kok sodo keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati apa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakadha wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syarat sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nek mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, saya mencari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali.
Saya termasuk pengajar kita mahali. Saya kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning mahal. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Warib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak bohong. Itu di kita mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal jenazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita ini? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh, ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kombune. Oh Indonesia kan enggak mendesak kok. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nek jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah, jahil antar bodoh. Paham ya? Ini biasa aja. Paham ya? Kalau nanti mau kepala gue, nanti dari Mustafa Kikiru, nak sirah itu tempat tidak, tempat di utara masalah saya. Biasanya di Bosoro gue. Gitu, mesti gitu ya betul. Nak kan? Lor, ada Mustafa cek tak terima, kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tengah lorong gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah, sampean lanang. Lor. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, cara kula ya ora masalah. Berarti ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kulo niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kulo nggih enak lah masih banyak orang alim nah teng wonten. Kulo nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah kanan. Mbek mudin teng kulo ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Dari keluargane. Mboten kiai kulo kedadak kidul. Nah, kalau calon imamnya, kalau saya guri, padahal si imami mungkin kulo. Aku harus omongnya, pontek yang lokan gitu, wong kulo kau jenazah guri, roh, mana terima lor begitu lor. Lalu bisa jadi jenis Gus Bak, pun sami napa. Mana ada terima sholat lor begitu, semua jenazah guri, aku roh kau le. Paham, menang deh. Sebenarnya kita bantah aku ngenteni mau kita takrib, mungkin Fathul Wahab terus hati. Dari itu boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no.
Tapi yang ngaji malik khatam bolak-balik, cek latihan ya kamu.